Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menghubungkan hakikat salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Adapun yang ketiga, peserta didik dapat membuat kotes tentang salat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau media lainnya. Salat dalam Islam. Berikut ini adalah beberapa poin penting tentang salat dalam Islam. Yang pertama, salat sebagai tiang agama Islam. Yang kedua, salat sebagai rukun Islam. Yang ketiga, salat merupakan amal ibadah yang pertama yang akan dihisab pada hari akhirat. Yang keempat, salat merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi dari salat. Secara bahasa, salat bermakna doa. Namun, dalam konteks agama Islam, salat adalah ibadah yang terstruktur, dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan melibatkan gerakan-gerakan khusus serta bacaan-bacaan dari Al-Quran. Berikut ini dalil dari salat. Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang artinya, selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu sebagaimana biasa. Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Berikutnya, syarat salat. Syarat wajib salat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Sedangkan syarat sebelum pelaksanaan salat, yang pertama, suci dari hadas, menutup aurat, suci badan, suci pakaian, dan tempat salat dari najis yang tidak dimaafkan. Yang selanjutnya mengetahui masuknya waktu salat, dan selanjutnya menghadap kiblat. Rukun salat 5 waktu. Rukun salat adalah perbuatan dalam salat yang harus dikerjakan karena jika ditinggalkan salatnya menjadi tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i, rukun salat ada 13, yaitu niat, berdiri jika mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, rukuk dengan tumakninah, iktidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk antara dua sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumakninah, membaca tasyahud, membaca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca salam sambil menoleh ke kanan. Selanjutnya tertib urutan rukunnya. Hal-hal yang membatalkan salat. 1. Meninggalkan salah satu rukun salat termasuk tidak tumakninah. Kedua, tidak terpenuhinya syarat sah salat yang telah ditentukan seperti berhadas. Yang ketiga, terkena najis dan terbuka auratnya. Yang keempat, melakukan gerakan-gerakan yang semestinya tidak dilakukan.
5. Makan dan minum dalam sholat. 6. Tertawa-tawa. Mengapa salat penting dalam Islam? Yang pertama, panggilan Allah. Salat adalah panggilan Allah yang wajib bagi umat muslim. Melalui salat, muslim berkomunikasi langsung dengan Allah. Yang kedua, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat mengajarkan moralitas, mengingatkan umat muslim untuk menjauhi perbuatan buruk dan memperkuat keimanan mereka. Yang ketiga, ibadah pertama yang dihisab. Salat adalah ibadah pertama yang akan dihisab di akhirat. Keberhasilan dalam salat mencerminkan kualitas iman dan kepatuhan seseorang kepada Allah. Yang keempat, perintah untuk seluruh nabi. Salat diperintahkan kepada seluruh nabi menjadi ibadah universal yang harus dijalankan oleh umat muslim. Yang keenam, keutamaan tinggi dalam Islam. Salat memiliki kedudukan tinggi dalam Islam, menjadikannya tiang agama dan pemisah antara keimanan dan kekufuran. Selanjutnya, anak-anak kita akan belajar mengenai apa itu zikir. Definisi zikir. Zikir adalah praktik mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus dalam hati atau dengan suara. Dalam agama Islam, zikir sering didefinisikan sebagai tindakan menyebut atau mengingat Allah dengan lisan melalui kalimat-kalimat thayyibah yang mencakup puji-pujian, syukur, doa, dan tasbih. Daftar beberapa jenis zikir yang umum dalam Islam. Macam-macam zikir. Yang pertama adalah istighfar. Bacaan istighfar singkat, misalnya Astaghfirullahalazim. Artinya, aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Ada selanjutnya tasbih. Bacaan tasbih adalah salah satu kalimat thayyibah yang merupakan macam-macam zikir. Zikir membaca kalimat tasbih berarti kamu mengakui bahwa kamu merupakan manusia yang kotor dan tak luput dari dosa. Berikut bacaannya. Subhanallah, Malikul Quddus. Artinya, Maha suci engkau yang maha merajai lagi maha suci dari berbagai kekurangan. Hadis riwayat Abu Daud. Macam-macam zikir, bacaan tahmid, takbir, dan tahlil. Tahmid, misalnya, Alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Hikmah melakukan salat dan zikir. Adapun hikmah melakukan salat dan zikir sebagai berikut. 1. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Kedua, hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. Yang ketiga, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala akan diperoleh serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Yang keempat, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Keenam, melatih hidup disiplin dan taat aturan, peraturan baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Yang ketujuh, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Berikut ini beberapa quotes tentang salat dan zikir. Salat yang khusyuk. Salat yang khusyuk adalah benteng dari segala keburukan. Zikir menenangkan jiwa. Dengan zikir, hati menjadi tenang dan jauh dari keinginan berbuat dosa. Ingat Allah di setiap langkah. Ingatlah Allah di setiap langkah, maka langkahmu akan selalu di jalan yang benar. Keindahan hidup dalam ketaatan. Keindahan hidup ada dalam ketaatan dan ketenangan jiwa melalui salat dan zikir. Baiklah anak-anak, itulah materi tentang salat dan zikir di dalam kehidupan kita semua. Maka di akhir perjumpaan, silahkan diskusikan dengan kelompokmu dengan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, upaya
yang dapat dilakukan agar dapat istiqamah dalam salat dan zikir. Yang kedua, carilah ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang menyatakan jika salat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, hubungan hakikat salat, zikir sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini dikerjakan secara kelompok. Untuk projek masing-masing, ya, dapat melakukan, buatlah kuotes tentang salat dan zikir untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar seperti pada materi yang tadi. Anak-anak dapat merangkai dengan sendiri tentang kuotes-kuotes yang berhubungan dengan salat dan zikir untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar.